kita isi Ramadan kita sebagai bulan kemesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ke-186 ada kata-kata yang sangat mesra dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bahwa ada beberapa orang sahabat Ansor yang menghadap kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik saja kepadanya, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak memanggilnya? Maka Nabi SAW mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat yang baru turun kepada beliau. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ini syarat. Kalau syarat harus ada jawab. Kalau syaratnya wa idza sa'alaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawabnya harus faqul, maka katakan kepada mereka wahai Muhammad SAW bahwa aku dekat. Tapi Allah tidak menggunakan bentuk ini. Allah langsung menyebut fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kenapa Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat? Karena kalau dengan mengatakan faqul inni qarib, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat, maka kedekatan yang semacam itu tidak sempurna. Karena seakan-akan kita ngomong pada orang yang di sebelah, mas bilangin kepada beliau ya bahwa saya dekat. Kalau yakin dekat, kenapa harus pakai perantara? Kenapa harus kemudian mengatakan wahai Muhammad, katakan pada mereka bahwa aku dekat? Tidak. Di sini kita kemudian memberikan satu penekanan bahwa Allah langsung mengubah khitabnya dari melalui Rasulullah SAW menjadi langsung kepada semua hambanya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat untuk apa? Kita punya orang dekat justru kadang bisa merepotkan dan menyusahkan kalau dekatnya karena ada kepentingan. Tetapi Allah kepentingannya satu-satunya adalah ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka aku mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku ketika dihujani, ketika dia kemudian bermunajat kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia penuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarsudun. Itulah seruan Allah yang sangat indah. Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Maka hendaklah mereka beriman dengan iman sejati kepadaku. Allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan irsyad petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan dibersihkan tubuh kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi kemesraan dengan Allah. Dibersihkan jiwa dan raga kita di bulan Ramadan, dibersihkan dari dosa-dosa yang menggumpal di antara diri kita dengan Allah, yang ke atas menghalangi doa-doa kita, ke bawah menghalangi karunia-karunia Allah. Ini mestinya menjadi momentum kita membersihkan dosa itu untuk mempererat hubungan kita dengan Allah, untuk menjadikan puasa Ramadan kita sebagai tarbiyah diri, memenuhi seruan Allah dan juga beriman kepada Allah, memenuhi seruan dengan menjaga diri dari segala yang membatalkan dan merusak puasa juga, serta memenuhi seruan untuk datang kepada Allah, menghadap kepada Allah,
pada apa-apa yang beri manfaat kepada kita. Memenuhi seruan dalam berbagai syiar yang ditunaikan. Memenuhi seruan dan beriman kepada Allah tentunya. Meyakini segala ibadah kita ini manfaatnya akan kembali kepada pribadi kita. Karena Allah sama sekali tidak berhajat kepada makhluk. Ketika dia memerintahkan sesuatu bukan untuk keuntungannya. Ketika dia melarang sesuatu, tidak pernah berarti kalau sesuatu itu dilakukan akan mengurangi keagungan, kerajaan. Sama sekali. Dia telah sempurna, maka kita meyakini falyu'minu bi, dalam segala perintah ini, manfaatnya, maslahatnya, kebaikannya akan semua kembali